Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Irjanti dengan NIM 2020007101110. Di sini saya akan mempresentasikan resume Prophetic Leadership dari materi karakteristik kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, karakteristik kepemimpinan Utsman bin Affan, karakteristik kepemimpinan Umar bin Khattab, dan karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah sejak keduanya masih remaja. Karena sifatnya yang mulia itu, ia banyak disenangi dan disegani oleh masyarakat sekitar, juga lawan maupun kawan saat memperjuangkan Islam. Abu Bakar dapat digolongkan sebagai pejuang Islam yang sejak awal konsisten membela kaum tertindas dan tak pandang bulu. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, artinya yang membenarkan, karena beliau orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, dan Al-Atiq yang artinya membebaskan, karena sejak melahirkan anak laki-laki sebelum Abu Bakar As-Siddiq, semuanya meninggal dunia sejak kecil. Lanjut, masa kepemimpinan Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun, yaitu pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Karakteristik kepemimpinan beliau yaitu berakhlak mulia, berkepribadian baik, suka menolong orang lain, dan salah satu pembesar Quraisy. Lanjut, yang perlu diteladani dari sikap Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama, berani. Beliau mempunyai keberanian untuk menegakkan ajaran Islam dan membela agama Islam itu sendiri. Yaitu yang kedua, kejujuran dan sikap amanah. Sudah tidak diragukan lagi sikap jujur dan amanah dalam membangun Islam dalam masa dakwahnya. Kuat pendirian dan tegas, sabar dan rendah hati, dan faqih. Faqih yaitu paham seluk-beluk ilmu agama. Lanjut, yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 584 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Naufil al-Hism dan ibunya bernama Hantamah bin Hashim. Umar dikenal sebagai pemberani. Orang-orang menjulukinya dengan si singa padang pasir. Umar juga merupakan orang yang cerdas sehingga dijuluki Abu Faiz. Lanjut, keteladanan dari perjuangan dakwah Umar. Yang pertama, sosok yang pemberani dan tegas. Sudah tidak diragukan lagi sosok pemberani ini sampai Umar dijuluki singa padang pasir. Yang kedua, selalu berperilaku hidup sederhana. Walaupun Umar memiliki kekayaan yang sangat berlimpah, namun beliau selalu hidup sederhana. Yang ketiga, menyayangi fakir miskin. Yang keempat, memiliki kecerdasan dalam berpolitik. Lanjut, kebijakan Umar. Kebijakan Umar ada beberapa, yaitu kebijakan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kebijakan pembangunan masjid, kebijakan kesehatan masyarakat, kebijakan pemisahan antara dua eksekutif dan yudikatif, yang selanjutnya ahlul halli wal aqdi, selanjutnya kebijakan pemusyawaratan terbuka, kebijakan pembangunan pusat pemberdayaan negara, yang terakhir kebijakan pembangunan infrastruktur. Lanjut, kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di tahun Gajah dan lebih muda dari Rasulullah SAW, sekitaran 5-6 tahun. Beliau merupakan salah satu khalifah ar-Rasyidin selama hidupnya. Selain dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan, beliau juga dikenal sebagai sahabat yang bijaksana. Lanjut, sifat Utsman bin Affan yang bisa kita teladani. Yang pertama yaitu pemalu dan lemah lembut. Beliau dikenal dengan sosok yang pemalu dan lemah lembut dalam tutur katanya. Yang kedua, selalu merasakan sungkan. Yang ketiga, sabar dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memiliki gagasan yang brilian dalam membukukan Al-Qur'an. Yang kelima, kekayaan yang melimpah. Karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib yang sangat baik dalam berperang dan berdiplomasi. Ia terkenal dengan kepiawaiannya yang memainkan pedang dan pena untuk kepentingan Islam. Ali pun orang yang sangat bijaksana sehingga ia menjadi penasihat ketika zaman Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib mengikuti hampir seluruh peperangan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Ali tidak sempat membaiatnya karena sibuk mengurusi jenazah Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya yaitu sifat dan kebijakan Ali bin Abi Thalib. Di sini ada beberapa sifat Ali yang patut kita contoh. Yang pertama, pemberani. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, dapat dipercaya. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang tinggi. Yang kelima, sederhana. Selanjutnya, kebijakan Ali bin Abi Thalib, yaitu memberhentikan sebagian besar gubernur yang diangkat pendahulunya Utsman bin Affan, kemudian menggantinya dengan tokoh-tokoh lain. Selanjutnya, menghadapi para pemberontak. Dan yang terakhir, pengembangan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.